mengakomodasi kondisi UPK yang keorganisasian sudah berkembang. Nah, dengan demikian sebenarnya dengan penjelasan ini sudah menjawab dua pertanyaan itu terkait dengan transformasi pengurus UPK maupun transformasi kelembagaan BKAD. Kami kemarin pada saat rapat teknis di Direktorat PKEI yang dipimpin oleh Pak Direktur Hoho, Pak Nugroho, dengan staf khusus Pak Nasrun, ada spesifik membahas soal BKAD. Ya. Nah, posisi BKAD seperti itu yang ditulis di dalam Permen 15 itu, dia duduk di advisory di Dewan Penasehat, ya. Tentu melihat kondisi yang ada di setiap tempat, menyangkut keaktifan personelnya dan kemauannya. Jangan-jangan dia sebenarnya sudah tidak mau duduk lagi di Bumdesma. Jadi jangan dipaksa. Mungkin juga ada case, Pak Edi, case bagaimana jika di lokasi itu BKAD-nya tetap eksis. Ya. Nah, ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang logis. Karena ketentuan aturan itu bersifat prinsip, namun karena ini juga mengatur yang berkaitan dengan dinamika kelembagaan dan tata aturan kebiasaan dan hasilnya seperti apa, itu semua akan dipertimbangkan. Jadi tidak serta-merta. Makanya proses pendampingan untuk pengambilan keputusan itu yang harus kita percepat. Baru kita bicara konten. Nah, rujukan kontennya sudah ada. Ya. Apakah letter luck mengikuti rujukan sebagaimana disampaikan oleh kementerian, atau ada 1-2 yang mungkin itu bersifat kearifan lokal. Di antaranya soal BKAD tadi. Ya. Lalu kita berikutnya menginjak ke pertanyaan selanjutnya, apa saja yang direview atau diaudit oleh Inspektorat ke UPK? Lalu bagaimana status uang dan inventaris UPK? Bagaimana dengan tunggakan di UPK? Yang ini akan saya jelaskan. Kawan-kawan TAPM, baik di provinsi maupun di kabupaten, coba mengingat lagi surat Menteri Desa 11 Februari tentang pelaksanaan pasal 73 PP 11 tahun 2001 tentang Bumdesa. Di situ disebutkan bahwa UPK DBMX PNPMPD menyusun laporan perhitungan keseluruhan aset DBMX PNPM beserta data penerima manfaat. Jadi ini istilah yang tidak kita tafsirkan, belum kita tafsirkan. Apa yang ditulis itu ada di dalam surat Pak Menteri. Laporan penghitungan keseluruhan aset. Nah, tinggal kemudian kita kontekstualisasikan di dalam dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh UPK, ya kawan-kawan sekalian. UPK itu setiap bulan membuat sekurang-kurangnya 4 laporan. Laporan ya, laporan. Laporan keuangan dan laporan pinjaman. Laporan keuangan itu ada neraca dan laporan rugi laba atau laporan operasional. Sementara laporan pinjaman itu ada LPP, laporan perkembangan pinjaman, dan laporan kolektibilitas. Maka mendasarkan kepada kalimat laporan penghitungan keseluruhan aset, itu kita akan lihat itu di neraca. Sementara untuk data penerima manfaat dan kinerja perguliran, itu kita bisa lihat di LPP dan kolektibilitas. Nah,
Laporan rugi laba dan operasional ada lagi nanti kegunaannya. Kita akan sampaikan setelah slide ini. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat menyampaikan kepada Bupati Wali Kota untuk direview. Jadi ada proses dulu, ya, ada proses dulu dari UPK nih kepada Pak Bupati Wali Kota tentang dokumen-dokumen ini, dokumen laporan keuangan dan pinjaman bulanan yang sudah mereka buat selama ini, tinggal disampaikan. Kalau misalnya perlu diberi laporan khusus penghitungan aset sama data penerima manfaat, itu akan lebih baik, lebih lengkap. Jadi nggak ada bolak-balik tanya jawab atau telepon atau perbaikan laporan dan sebagainya. Selanjutnya hasil review ini disampaikan Inspektorat di forum MAD, di forum sosialisasi kabupaten sebagai bahan masukan di MAD. Itu disebutkan di poin 6, angka 1, 2, 3 di surat Menteri tanggal 11. Di sini mendasarkan mengenai apa yang dimaksud dengan review. Maka Inspektorat melakukan review itu sekali lagi saya katakan bukan audit. Dia review, bukan audit. Jadi ini berbeda. Tindakannya berbeda. Antara tindakan mereview dan tindakan mengaudit. Itu beda. Jadi konteks ini yang kita harus sampaikan pada saat mungkin teman-teman TAPM Kabupaten ditanya oleh Inspektorat. Nah, ada deskripsinya lagi tentang ini. Kawan-kawan sekalian, di tim kecil di DIT PKAI, saya kebetulan diminta secara cepat untuk mengekspos bagian yang terkait dengan keuangan dan pinjaman yang selama ini ada di UPK. Nah, dikaitkan dengan surat Gus Menteri tanggal 11 Februari itu, ya, dalam bentuk form, coba kita lihat di slide, ya. Ada bagian yang pertama soal besaran aset, ya. Maka apa yang dimaksud dengan aset, rinciannya, dan dia itu ada di dokumen apa? Ini saya coba sampaikan ini sebagai draft, paling tidak kontennya. Karena nanti akan difinalisasikan sebagai panduan yang akan diterbitkan setelah Rakornas minggu depan. Jadi ini adalah bahan latihan atau draft. Yang disebut aset itu, pertama kita harus pahami kegiatannya ada SPP dan UEP. Yang berkaitan dengan aset itu, pertanyaan pertama adalah berapa modal awal? Berapa modal awal? Jadi modal awal program berapa? Kalau sekarang sudah menjadi